Halo, sahabat mahasiswa dan pelajar. Ketemu lagi dengan channel Matematik Statistik. Kali ini topik kita tentang one way ANOVA. Apa itu one way ANOVA? One way ANOVA adalah suatu metode untuk menguji hipotesis kesamaan rata-rata lebih dari dua populasi. Ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi, yaitu sampel harus independen, populasi harus berdistribusi normal, dan mempunyai kesamaan dalam varian. Pada pembahasan ini kita tidak membahas tentang asumsinya, tapi kita lebih fokus bagaimana cara menghitung ANOVA secara manual. Jadi kita mempunyai populasi sebanyak K, dalam arti K-nya lebih dari 2, bisa 3, 4, 5, dan seterusnya. Dari masing-masing populasi akan diambil sampel dengan ukuran N. N ini jumlahnya bisa sama, bisa tidak. Dan hipotesa yang akan kita pakai dalam hal ini adalah yaitu H0 mu rata-rata populasi 1 sama dengan rata-rata populasi 2 sampai dengan rata-rata populasi K. Semua rata-rata sama. Sedangkan hipotesa tandingannya atau H1 mu I tidak sama dengan mu J, artinya paling tidak ada satu yang tidak sama. Nah, itulah hipotesa yang akan kita pakai dalam pengujian uji rata-rata ini. Kemudian bentuk datanya nanti disajikan tabel yang berisi banyaknya data dari populasi 1 sampai dengan populasi yang ke K. Data pertama, data kedua, dan seterusnya. Nanti tiap populasi akan kita jumlahkan nilainya. Kita beri istilah T1 dot, artinya jumlah sampel populasi pertama. Jumlah sampel populasi kedua sampai dengan jumlah sampel populasi ke K. Sedangkan jumlah keseluruhan pengamatan itu dikasih notasi ini, T dot dot. Ada beberapa rumus hitungan jumlah kuadrat yang saya notasikan dalam bentuk seperti berikut ya. Pertama adalah jumlah kuadrat total atau saya singkat dengan JKT. Rumusnya adalah rata-rata dari seluruh jumlah rata-rata dari seluruh pengamatan. Jadi tiap pengamatan dikuadratkan kemudian dijumlah dibagi dengan total nilai data yang dikuadratkan yang dibagi dengan banyaknya data. Kemudian lagi ada jumlah kuadrat kolom. Jumlah kuadrat kolom atau notasinya JKA ini adalah kuadrat dari total kolom dibagi dengan banyaknya sampel, kolom dibagi dengan sampel, kemudian dijumlahkan, dikurangi banyaknya data yang dikuadratkan dibagi dengan data yang ada. Yang terakhir adalah jumlah kuadrat error atau JKE. JKE ini diperoleh dari jumlah kuadrat total yang dihitung di atas dikurangi dengan jumlah kuadrat JKE, sorry, JKA atau jumlah kuadrat kolom.
kelihatannya sangat rumit melihat notasi ini, mungkin ada baiknya kita cobakan aja dalam satu soal ya. Mungkin tidak terlalu rumit. Di sini saya akan tunjukkan format dari tabel ANOVA. Bentuknya seperti ini, kolom-kolom, eh, ada sumber variasi, ada jumlah kuadrat, derajat bebas, kuadrat rata-rata, dan F statistik atau nanti hasilnya F rasio. Ada kolom pertama ada error, ada total. Nah, kita nanti akan menghitung ini dulu atau ini dulu terserah. Ini JKA-nya, ini JKT. Nanti akan kita lihat. Jadi kita akan menghitung yang pertama adalah jumlah kuadrat total atau jumlah kuadrat kolom atau singkatannya JKA. Tujuan menghitung kedua nilai ini adalah untuk mendapatkan nilai jumlah kuadrat error, yaitu JKE, dengan memperoleh jumlah kuadrat total dikurangi jumlah kuadrat kolom atau JKA. Derajat bebas itu nilainya K-1, banyaknya populasi yang kita amati dikurangi 1. Sedangkan jumlah derajat bebas nilainya adalah banyaknya data dikurangi banyaknya populasi. Rata-rata kuadrat itu diperoleh dari JKA yang dibagi oleh derajat bebasnya. Ya, itu untuk nilai ini. Sedangkan nilai yang ini diperoleh JKE dibagi dengan N min K-nya ini, dibagi derajat bebas error. Konsepnya seperti itu. Di, nah ini MSA min square A, dan itu diperoleh dari JKA yang dibagi dengan K-1, MSE, JKE dibagi dengan N min K. Sedangkan di statistik F ini, atasnya F rasio, diperoleh dari perbandingan atau pembagian antara MSA yang dibagi dengan MSE-nya ini. Itu cara memperoleh nilai F rasio. Mari kita masuk dalam contoh soal. Contoh yang pertama, sebagai manajer produksi, Anda ingin melihat apakah mesin pengisi akan dilihat rata-rata waktu pengisiannya. Diperoleh data seperti di samping ini ya, ada mesin A, ada mesin B, ada mesin C. Tingkat alfa yang digunakan 0,5 atau alfanya 0,05. Ini ingin diketahui apakah ada perbedaan rata-rata waktu pengisian oleh mesin. Mesin 1, 3, dia melakukan 4 kali ya. 2 menit, 4 menit, 3 menit. Mesin B mengisi sebanyak 6 menit, 7 menit, 8, dan seterusnya. Demikian juga untuk mesin C. Di sini yang pertama kita akan menghitung dulu besarnya JKA dan JKT. Kita buat tabel seperti ini, kemudian kita jumlahkan. Di sini diperoleh total mesin A itu adalah 12, di mana jumlah sampelnya ada
Mesin B total datanya sebanyak 32. Banyaknya data ada 45. Demikian juga dengan mesin C. Totalnya ini ada 16. Banyaknya data ada 3. Sehingga kalau dijumlahkan, maka total nilai data ini kalau dijumlahkan 12 ditambah 32 tambah 16 nilainya 60. 4 tambah 5 tambah 3, 12. Maka nilai JKA itu adalah 12 kuadrat dibagi banyaknya data 4. Demikian juga ini 32 kuadrat dibagi banyaknya data 5. Yang ini 16 kuadrat dibagi banyaknya data 3. Kemudian dikurangi kemudian dikurangi oleh total data keseluruhan 60 yang dikuadratkan juga dibagi seluruh data dan nilainya adalah 26,13. Itu bagaimana kita menghitung nilai JKA. Kemudian kita akan menghitung nilai jumlah kuadrat total atau JKT. Pertama-tama kita akan mencari nilai kuadrat dari masing-masing sel ini ya. 3 kuadrat 9. 2 kuadrat 4. 4 kuadrat 16. 3 kuadrat 9. Demikian seterusnya. Ini adalah kuadrat-kuadratnya ya. Sampai dengan yang terakhir yaitu 7 kuadrat, nilainya 49. Dari kuadrat dari masing-masing data sampel semua populasi, kemudian kita jumlahkan. Jumlah untuk tiap mesin dan jumlah untuk keseluruhan. Ini adalah jumlah kuadrat mesin 1, jumlah kuadrat mesin 2, jumlah kuadrat mesin 3. Ini adalah jumlah kuadrat keseluruhan dari masing-masing data ini. Kemudian kita menghitung nilai JKT. JKT adalah jumlah keseluruhan di sini dikurangi dengan jumlah yang tidak dikuadratkan, dan ini jumlah kuadrat keseluruhan, dikurangi jumlah yang dikuadratkan dibagi dengan banyaknya data. Sehingga 338 dikurangi 300 nilainya adalah 38. Jadi kita sudah mendapatkan nilai JKT dan JKA. JKE itu diperoleh dari JKT yang dikurangi JKA. JKT-nya sendiri bernilai 38, JKA tadi sudah kita hitung hanya 26,13,
38 dikurangi 26, 13, hasilnya 11,87. Nah, kalau jumlah JKT dan JK sudah diperoleh, kita dapat mudah membuat tabel ANOVA. Kita bikin tabel ANOVA seperti ini. Tadi yang kita hitung dulu adalah JKA, maka JK nilainya 26,13, jumlah kuadrat total 38, selisihnya bernilai 11,87, derajat bebasnya untuk kolom, populasi yang kita amati 3, 3 min 1 nilainya 2, kemudian jumlah data 12, dikurangi banyaknya populasi, 12 dikurangi 3, jadi nilainya 9. Untuk mencari nilai rata-rata kuadrat, itu adalah jumlah kuadrat dibagi dengan derajat bebasnya. Itu ditaruh di sini. Jadi, nilai jumlah kuadrat untuk kolom itu adalah 13,07. Kemudian, eh, jumlah kuadrat rata-rata error itu adalah 1,32. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, angka ini adalah 26,13 dibagi 2. Angka ini diperoleh dari 11,87 dibagi 9. Kemudian kita akan menghitung nilai F rasio itu sebesar 9,91. Ini diperoleh dari 13,07 dibagi oleh 1,32. Ya, nilainya adalah, itulah cara membuat tabel ANOVA. Kita kembali ke hipotesa kita. Untuk hipotesa kita akan melihat nilai tabel F. Tadi dikatakan alfanya 5%, ya, alfanya 5% dengan derajat bebas 2 dan 9. 2 dan 9 derajat bebas pertama 2 itu dari ini, dari derajat bebas kolom. Kemudian derajat bebas yang kedua 9 dari derajat bebas error. Nilainya sendiri diperoleh sebesar 4,26. Bagaimana cara menghitungnya? Ini sebenarnya tidak menghitung, tapi kita melihat nilai tabel. Jadi ada sebuah tabel F yang nilai alfanya adalah 0,05. Derajat bebas pertamanya yaitu 2 tadi. Derajat bebas keduanya adalah 9. Pertemuan antara ini, ya ini kan di sini berarti. Itu bernilai 4,26. Makanya nilainya tadi, nilainya adalah 4,26. Sekarang kita akan kembali ke hipotesa kita. Di sini bahwa semua rata-rata sama. Dengan hipotesa 1 atau hipotesa tandingan, ada rata-rata yang tidak sama. Alfanya 5%, derajat bebas pertama, derajat bebas kedua, nilai tabelnya tadi adalah 4,26. Jadi daerah penolakannya H0 ditolak jika F rasio lebih besar dari 4,2. Jadi kalau lebih dari 426 yang dipakai adalah ini. Ya. Tapi kalau kurang dari 4,26
yang dipakai ini, yaitu semua rata-rata. Kita akan lihat ternyata nilai tabel kita adalah 9,91 lebih besar daripada 4,20. Maka A0 ditolak. Jadi kalau A0 ditolak yang dipakai A1 yaitu ada rata-rata yang tidak sama. Itulah tadi bagaimana cara melakukan uji rata-rata dengan one way ANOVA dan bagaimana menghitung ANOVA secara manual. Ini ada contoh bisa dihitung sendiri. Ya, jadi itu teman-teman, semoga video ini bermanfaat bagi mahasiswa dan pelajar. Salam mahasiswa dan pelajar, semangat selalu.